Ini pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tadi Ibu Mayati sudah tidak ada, Ibu Regina, bos saya, atau saya di Kementerian Kesehatan, Bu Wita dan semua teman-teman di sini, Bapak Ibu undangan para hadirin secara daring maupun luring. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan segala sesuatu tentang kusta, dan saya sebetulnya mengikuti apa program Ibu Regina. Saya ikuti, saya terjemahkan dalam bidang saya. Saya dokter kulit yang bekerja di RSCM. Saya juga staf pengajar. Saya menggeluti kusta dari tahun 1990 kalau nggak salah, ya segitu lama sampai sekarang kok nggak pensiun gitu ya. Itu tadi kalau Bu Intan tadi nanya butut yang belakangnya apa sih, sebetulnya DVE itu adalah dokter dermatologi dan venerologi serta estetika. Itu nama baru karena nomenklatur yang baru dari Tuti, tetapi saya tetap dokter yang berkecimpung di kulit dan spesialis D itu maksudnya dermatologi infeksi tropis ya. Saya mengambil lagi dari sub itu adalah kusta, karena kalau penyakit tropis kan beda banget ya. Jadi sebetulnya nggak usah dilihat batangnya deh. Pokoknya saya bekerja, saya sebagai dokter yang fokus pada kusta. Buat teman-teman mungkin sebagian ada yang kenal saya, sebagian lagi mungkin baru karena saya terlalu lama sudah harus pensiun, tetapi saya masih tetap berusaha lagi dengan Bu Regina. Yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan, saya sebagian besar dari nanti yang saya sampaikan PPT-nya itu tidak jauh berbeda dengan Bu Regina, tapi saya ingin menyampaikan atau menguraikan dari aspek kesehatannya, dalam hal ini adalah aspek kulitnya, bagaimana kita menerjemahkan di situ. Kalau Bapak Ibu sekalian di sini, sebagian adalah pamong ya, pamong, tidak berkecimpung langsung dalam kesehatan, tapi saya ingin berbagi. Ada kaitannya loh, gitu ya. Karena penyakit kusta itu tidak saja sakit fisiknya, tetapi mentalnya atau psikisnya atau jiwanya itu lebih sakit sebetulnya daripada fisiknya sendiri. Analoginya begini, kalau orang sakit jantung, dia pasang ring 1, bangganya, saya ringnya 1 loh, udah lalu saya pasang sudah tetangga semua, saya udah 3 gitu, malah cerita. Tapi kalau kusta, ya, teman tidurnya aja kayak kasih tahu gitu ya. Jadi hambatan kalau di sini banyak, di rumah sudah ada hambatan, apalagi di luar dari rumah. Jadi saya ingin menonjolkan hal itu, bagaimana kita masing-masing berperan dalam mengeliminasi kusta. Jadi materi bahasan saya, monggo bisa diteruskan. Oh iya, di situ kalau ada tuliskan Perhimpunan Dokter Spesialis ya. Saya bagian dari sebelum ini saya menjabat sebagai ketua kelompok studi kusta ya, Morbus Sansen Indonesia. Tapi baru saja bulan lalu saya menyerahkan jabatan, kebanyakan kerjaan, jadi saya tidak menjadi ketua kelompok tapi menjadi anggota lagi ya. Ya, slide berikut. Jadi materi bahasan saya terkait dengan kusta itu sendiri, situasi kusta, eliminasi, kelainan klinis dan pengobatan serta pencegahannya. Baik, slide berikut. Ini sama ya, benderanya sama dengan punya Bu Regina. Saya hanya ingin menonjolkan kembali ke bendera. Ini belum ya, tentang kusta ya. Nah, tentang kusta itu sendiri tadi sudah disampaikan sepintas oleh Bu Regina. Kusta itu penyakit menular yang paling tidak menular, gak gampang ketularan. Kalau kita flu aja, batuk pilek, bersebelahan sama orang batuk pilek, besok kita bisa sakit juga. Tapi kalau kusta enggak, nunggu sampai 3-5 tahun atau bahkan lebih baru sakit. Itu pun dengan berbagai syarat, daya tahan tubuhnya rendah atau kumannya banyak banget gitu ya. Kita tentu ingat COVID dulu ya, sampai diisolasi supaya semua jangan ada yang sakit. Tapi kalau ini enggak diisolasi juga nggak apa-apa, kan belum tentu sakit ya. Ada bakterinya. Lalu itu menyerang mana sih sebetulnya?
kusta ini sebetulnya menyerangnya pertama adalah saraf, bukan kulit. Saraf dulu. Makanya biasanya mati rasa. Ini kok mati rasa ya? Kulitnya belum apa-apa. Nanti berapa saat kemudian, berapa hitungannya bulan atau tahun baru dibelang kulitnya ya. Terus bisa mengenai laki, perempuan, anak kecil sampai lansia. Siapapun bisa. Anak kecil mungkin jumlahnya sedikit. Kenapa? Sebetulnya ya belum keluar aja. Jadi yang orang dewasa maupun lansia itu justru ketularannya pada saat masih anak-anak dan munculnya saat dewasa, saat sudah tua gitu. Ketika daya tahan tubuhnya turun, keluar deh gitu ya. Jadi kenapa jumlah kasus dewasa umumnya usia produktif? Jumlah kasus dewasa itu jauh lebih banyak dibandingkan anak-anak, karena anak-anak belum muncul lah, belum sakit gitu ya. Ini jadi problem. Kenapa justru di usia produktif baik laki maupun perempuan itu banyak, itu berdampak besar terhadap apa? Ekonomi, finansial keluarga, mulai dari keluarga dulu. Kemudian mungkin keluarganya agak besaran sedikit deh, gitu ya. Bahkan ujung akhirnya membebani pemerintah mestinya ya. Jadi selain masyarakat nanti ujung-ujungnya pemerintah. Apalagi itu tadi tuh nggak ada dana untuk cari, nah itu kan sudah jadi problem juga ya. Baik, kemudian menularnya lambat karena mengalami inkubasi yang demikian lambat. Kalau tuberkulosis, ini kan mikobakternya saudaraan nih ya, saudara mikobakter tuberkulosis dengan mikobakter leprae. Nah kalau tuberkulosis lebih cepat, penularannya lebih cepat dibandingkan dengan kusta. Jadi tidak berarti bahwa tidak berarti bahwa orang yang sakit kusta di rumah itu berarti yang lainnya tidak sakit, belum tentu ya. Jadi itu sebenarnya bisa diperiksa. Apakah orang serumah, kita sebut sebagai narkota, juga sudah kemasukan bakteri? Nah itu ada pemeriksaannya, kita sebut sebagai serologi. Sama dengan COVID waktu itu diperiksa, serologinya gimana nih, positif enggak gitu ya. Kalau positif berarti dia sudah kemasukan COVID, belum sakit. Kemudian obatnya ada. Kemudian kalau terlambat kita deteksi, terlambat diobati, maka yang muncul cacat. Apa dampaknya muncul cacat? Itu tadi stigma, nggak mau bilang sama orang serumah, karena kalau ketahuan ada yang sakit kusta, dia bisa dikucilkan. Jadi stigma itu ada, stigma diri, stigma sosial juga demikian. Nah kalau anak kecil sudah sakit, cacat, bagaimana di sekolah gitu ya? Itu jadi repot lagi. Kemudian hal yang lain, kalau gurunya sakit, kita rela nggak ya anak-anak kita diajar oleh guru yang sakit? Problem lagi gitu ya. Jadi ini komitmen kita bersama. Ayo kita sama-sama menghilangkan ini supaya nanti semua orang-orang dewasa ini sudah selesai pengobatan, sudah diobati dengan baik, tidak menularkan pada anak-anak yang lebih muda. Itu maksudnya. Tetapi ada hal lagi. Kusta itu udah ratusan tahun. Di Indonesia sendiri penanggulangan kusta juga sudah puluhan tahun. Kumannya ada, dokternya ada, petugas medis dimanapun ada, obatnya ada. Kok nggak habis-habis ya? Kok nggak habis-habis? Tadi disampaikan Bu Regina juga, Indonesia bagian timur tuh banyak banget. Nggak habis-habis juga. Tetapi kita bisa cari apa ya sebabnya. Satu mungkin wilayah di sana itu sulit dijangkau, mungkin geografisnya yang tidak terlalu baik. Mau pergi ke puskesmas mesti naik kapal dulu. Giliran kapalnya ada, mau pergi sudah niat mau berobat, ombaknya tinggi, yang nggak jadi pergi gitu. Ya, banyak hal-hal yang menyebabkan itu terhambat untuk Indonesia Timur, antara lain seperti itu. Saya rasa petugas puskesmas cukup banyak dan sudah tahu sebetulnya, hanya barangkali perlu diupdate ya, ditambah atau ditambahkan ilmu-ilmu baru untuk itu, dijaga supaya ilmunya yang kemarin-kemarin tidak hilang. Baik, slide berikut boleh. Nah ini situasi kusta di dunia. Bendera kita nomor 3, artinya kita juara 3 di dunia. Tidak membanggakan loh, itu juara 3. Juara 2 kita adalah tuberkulosis. Juara 1-nya tuh sebetulnya skabies. Skabies itu kudik atau apa ya?
pada pautnya ya, gitu ya. Juara 1. Jadi 1, 2, 3 itu juara dunia loh kita. Jadi medalinya bisa emas, perak dan perunggu. Bayangkan, itu bukan sesuatu hal yang bisa dibanggakan, tetapi kita harus menghilangkan itu. Nggak apa-apa dia nggak juara, nggak apa-apa. Juara terserah kesekian juga nggak apa-apa gitu ya. Nah ini maksudnya bagaimana kita betul-betul bisa menghilangkan ini dari bumi Indonesia ya. Jadi jangan nomor 3. Baik, slide berikut. Ini tadi juga sama dengan slide Bu Regina, kita lihat ya. Di sini DKI tidak merah, tapi saya bilang nggak ada kasus. Ada kasus, tapi maksudnya kasusnya itu sedikit. Kalau saya bekerja di RSCM, maka kasus itu banyak. Kasusnya setiap hari saya pasti dapatkan 1 kasus baru, 1 minimal. Kalau dihitung seminggu 5 hari kerja itu kadang-kadang 5 sampai 6 itu ada. Apakah ini kasus asli DKI? Tadi kalau dilihat eliminasi ya berapa banyak? Nah itu yang diharapkan adalah kasusnya harus kasus asli. Tetapi kalau untuk DKI khususnya RSCM kasusnya tidak asli, datang dari Depok, datang dari Tangerang gitu ya, bahkan dari Jawa atau luar pulau. Itu banyak. Karena mereka sebetulnya dikirim untuk rujuk. Rujuknya adalah rujuk diagnosis barangkali ya, atau rujuknya adalah nggak ada obat gitu, atau ada komplikasi yang lain. Tetapi kita lakukan rujuk balik jika itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan apa perlu buat kita tangani. Jadi untuk ibu tadi yang Bu Sudin Jakarta Pusat, kasusnya memang banyak, tapi kebanyakan ya Jakarta gitu loh, tidak sebaran jumlahnya tidak lebih banyak, yang sakit pusat juga tambah banyak gitu, biasanya begitu. Atau kalau sesudah ada woro-woro tentang hari pusat sedunia bulan Januari gitu ya, nanti Februari jumlahnya lebih banyak gitu ya. Pengen tahu, ini saya ada bercak putih ini, pusat bukan ya gitu. Nah itu sih bagus aja gitu, tapi nanti kita lihat ini kasusnya asli atau tidak ya, kebanyakan tidak asli gitu. Ya baik, slide berikut. Nah untuk eliminasi tadi ya sudah disampaikan. Ya lanjutkan saja. Tadi sudah disampaikan Bapak itu 5 tahun tidak ada kasus kusta dan 3 tahun tidak ada kasus kusta yang asli ya. Jadi yang harusnya penurunnya adalah yang asli. Nah, eliminasi ini kan kita harapkan di tahun 2030 tercapai. Tinggal berapa tahun? 6 tahun. Mungkinkah 6 tahun itu bisa kita capai eliminasi? Nah ini yang kita cari ya. Tetapi kalau misalnya tidak bisa, apa yang patut kita lakukan untuk percepatan tercapainya eliminasi? Gak apa-apa deh gak tercapai sampai tahun 2020, tetapi upaya itu tetap kita lakukan. Nah, bagaimana kita mulai dulu dengan mengenal kusta? Ya, slide. Kita harus bisa ini istilahnya baik untuk diketahui ya, nice to know, baik untuk diketahui. Mengetahui tanda utama kusta. Adanya bercak kulit yang khas itu kusta, itu bercaknya ada putih, bercak putih, atau bercak yang agak sedikit kemerahan tapi mati rasa. Kenapa mati rasa? Nah itu tadi ya, karena dia merusak saraf dulu. Saraf itu saraf tepi. Kalau ini adalah saraf pusat, tetapi kalau di sini adalah saraf tepi. Yang paling sering itu adalah tangan, tungkai, wajah ya, dan belakangan. Jadi kalau di tangan ini saraf tepi yang utama itu ada di siku sini ya. Jadi nanti kalau lihat tadi ada slide Bu Regina, bercak putihnya di siku. Nah itu yang paling sering. Nggak putih, kemerahan juga bisa. Kadang-kadang bercak itu tidak ada, tetapi 2 jari ini rasanya mati rasa gitu ya, nggak berasa apa-apa. Kalau kita lihat permulaan dari
cacat itu tangannya bengkok begini gitu. Kenapa? Karena ini saraf yang paling menonjol. Satu lagi sebenarnya ada di leher, kalau kita nengok begini nih uratnya menonjol gitu ya. Nah itu area yang paling mudah dilihat oleh mata kita sendiri bahwa itu sarafnya kena itu biasanya di daerah wajah, kuping, sekitar wajah juga hanya di daerah pipi ya dan telinga. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Ada juga yang benjol-benjol. Benjol-benjolnya ini apa ini? Gitu. Benjol-benjolnya yang khas dengan kusta, nanti kita lihat juga benjolnya. Kemudian tadi saraf yang teraba membesar serta adanya bakteri yang kita bisa cari dari kerokan kulitnya. Jadi bukan kerok di permukaannya ya, bisa lihat dulu diambil jaringan kulitnya karena dia ada di bawah jaringan kulit itu, bukan di permukaan. Kalau di permukaan kita dapatkannya apa? Kita bisa dapatkan tadi kutu kudis tadi ya, kutu kudik itu bisa, atau jamur itu bisa di permukaan. Tapi ini mesti bawah sedikit, jadi bisa lihat sedikit di kok dalamnya ya. Nggak usah lihat sedikitnya. Jadi ini adalah gambaran bercak kulit yang khas untuk kusta. Kalau warnanya putih, ini ada putih yang di kiri ya, paling kiri itu di leher. Nggak kelihatan kalau punya panjang ketutupan, nggak pernah tahu kalau orang belakangnya baru bilang, leher kamu ada putih-putih, panu tuh pasti, gitu ya. Tetapi kita lihat panu nggak kayak begitu. Kita lihat yang sebelah tengah itu panu ya. Panu biasanya nggak sendirian, banyak. Itu kebetulan di seluruh badannya ada. Ada juga yang bercaknya tebal banget, itu panu yang gambar yang kedua itu ya. Sisiknya banyak. Kalau kita mau lihat itu panu atau bukan, diregangkan aja kulitnya. Kalau diregangkan dia bertambah putih. Tarik gitu ya, tarik ke kiri ke kanan. Nanti sisiknya akan menonjol keluar. Itu panu. Kalau kusta dia sisiknya nggak ada. Tapi kalau kita sentuhnya dengan, kalau misalnya kayak gila kan, kita nggak punya apa-apa. Kayak rambutnya cuci rambutnya, rasa nggak ada. Atau kalau kita punya tisunya diambil yang tipis banget, diusapkan di situ, dia merasa atau tidak. Kalau dia tidak merasa, ada dibedakan ya dengan kulit yang normal, di kulit sebelahnya yang nggak ada kelainannya ya. Kalau dia tidak bisa membedakan, atau dia merasa yang di bagian kulit itu nggak terasa apa disentuh, nah curiga kusta, ya. Tapi kalau panu, diapain juga terasa. Nah ini juga ada satu lagi yang di gambar paling kanan, itu bercaknya di lipat siku sebelah ya. Kalau kusta lebih sering di area siku, tapi kalau eksem ini banyak banget. Ini eksem di Jakarta, pasien kita, pasien anak, pasien dewasa banyak sekali eksem di lipat sikunya itu. Seperti itu. Jadi bisa juga karena banyaknya dipakai obat di situ ya, obat untuk eksem, maka kulitnya jadi putih, belang putih ya. Tapi ini gatal beda kan. Jadi kalau di panu gatalnya sedikit, tapi kalau eksem gatal banget. Nah kalau di kusta mati rasa, nggak gatal nggak sakit seperti itu. Ya, slide berikut. Baik, katanya suara saya kurang jelas ya. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Nah, ini kita lihat ya. Di gambar yang sisi sebelah kanan itu gambar tentang kusta, gambaran kusta yang kemerahan ya, bukan putih, itu di pipi. Tapi kita lihat ngintip dikit itu kupingnya. Nah, di kupingnya yang ada anting-antingnya itu agak tebal, merah dan tebal. Kalau perempuan seringkali bilang begini nih, anting-anting saya nggak cukup lagi. Apa ya kok kuping saya tebal? Sakit nggak? Gatal nggak? Enggak. Nah, curiga juga ya. Lalu kita lihat di bagian yang lain, oh, ternyata pipinya ada. Kalau pipinya merah begitu saja tanpa melihat kupingnya, orang pikir, wah itu eksem tuh, gitu ya. Ada eksem di pipinya. Atau barangkali ada jamur, cuma dibilang jamur, jamurnya apa nggak tahu. Nah kita lihat yang tengah, itu juga ya, telinganya tebal, lalu bercak merahnya lebih luas dan lebih tebal, hidungnya juga demikian ya, jadi merah keseluruhan. Itu mulus aja sebetulnya ya, mulus, tidak, permukaannya tidak kasar. Ini biasanya pasien juga merasa kok tebal ya. Nah seringkali salah didiagnosis sebagai alergi.
ini alergi ini pasti alergi apa nggak tahu. Masa alergi berbulan-bulan nggak hilang-hilang? Nggak mungkin ya. Kemudian yang tengah, yang kanan, bercaknya pinggirnya aja yang merah tebal, tengahnya putih, ya, tengahnya putih agak bersisik. Ini kusta. Ini kalau kita sentuh bagian tengahnya nggak berasa. Ini kebetulan pasien kami dan masih anak-anak, umurnya kalau nggak salah 9 atau 10 tahun begitu. Hanya ada 2 bercak di punggung, yang lainnya nggak ada. Nggak ada yang tahu. Ketika dia nggak pakai baju di rumah, ibunya bilang, loh, katanya kok ada kurap di situ. Gatal enggak juga. Periksa, dokter puskesmasnya langsung mengirim ke kami, gitu ya. Karena ini kasusnya anak, jadi kita harus periksa lebih serius lagi, gitu ya. Baik, kita lihat yang sebelah kanan. Ini sebagai pembanding. Kalau kurap atau jamur, ya, yang di kaki itu kita lihat ya, sisiknya lebih tebal, lebih kasar, pinggirnya juga lebih tebal, kemudian gatal sekali. Kalau saya lihat iseng nih, kok kukunya kuning ya? Jangan-jangan kukunya juga kena, ya memang kena ya. Jadi kukunya juga terserang oleh jamur, ya seperti itu. Kemudian kalau yang sebelah kanan, wah ini jamurnya lebih seru lagi nih ya. Pasiennya sudah cukup berumur, kemudian dia dengan obesitas, jadi banyak berkeringat, dan saya lupa kalau nggak salah pasien ini dengan komplikasi diabetes mellitus ya, jadi mudah terserang jamur. Nah jamurnya demikian luasnya seperti ini ya, berasa banget dan pasien nggak bisa diam, nggak terus. Nah itu udah jelas bukan kusta ya. Baik, slide berikut. Kalau bentuk benjolan, kita lihat nih, pasien kusta itu ada benjol, 1 benjolan di kuping, beberapa benjolan di pipinya. Kita bandingkan. Kalau yang bukan kusta, kita lihat itu ada seperti bisul, ya, infeksi bakteri, kemudian ada kista, kemudian ada infeksi kebetulan ini di ketiak ya, dan ada jerawat. Nah bedanya susah nih kalau kayak gini benjol-benjol. Hanya yang perlu kita perhatikan, kalau benjolan itu karena kusta yang tanpa komplikasi apapun, dia tidak sakit dan menetap untuk waktu lama. Coba bayangkan kalau itu bisul, masa sih bisul 3 bulan gitu ya, kok nggak pecah-pecah bisulnya? Nah itu menjadi suatu petanda. Atau kalau itu jerawat, pasti dia udah risih banget, ini apa sih gitu ya, dan sakit kalau jerawat juga ya. Terus kalau infeksi juga yang sama di ketiak, pasti juga tidak nyaman ketiaknya. Gitu. Jadi kalau benjolan itu tidak sakit, tidak gatal, tidak menyembuh sendiri untuk waktu yang bulanan, curiga ya, curiga itu kusta. Baik, slide berikut. Nah ini dia tadi, saraf yang membesar, yang paling gampang dilihat. Kalau yang lainnya kan mesti diraba, yang di siku diraba, yang di kaki diraba. Tetapi yang di leher cukup nengok satu sisi, maka akan keluar, itu sarafnya kelihatan menonjol. Ketika dia mesti begini maksimal, terasa seperti kesemutan di daerah pipi dan telinganya. Nah itu juga kita harus curiga, walaupun besar tidak bisa saja, tetapi salah satu lagi besarnya karena pembuluh darahnya ya, pembuluh darah venanya gitu, bisa saja. Nah, tapi ini dengan tanda kesemutan di pipinya ya. Baik, slide berikut. Jadi tadi tanda-tanda yang sederhana yang Bapak Ibu bisa kenali sebagai orang yang berada di tengah masyarakat, tetapi bukan dari tenaga medis. Tetapi kita perlu tahu, sama juga dengan kita melihat bahwa ada orang yang ini sakit kuning atau ini campak misalnya, atau ini cacar air yang gampang kita kenali ya. Nah ini tentang disabilitas atau kecacatan. Kalau di tangan tadi ya, jarinya kinting, kalau orang-orang mengatakan jarinya kinting, bengkok-bengkok, dan jarinya mengecil, otot-ototnya mengecil, otot di punggung tangan, otot sini juga mengecil.
dan kekuatannya pasti berperan. Pasien itu bisa memegang benda yang besar, misalnya botol itu bisa, tetapi kalau sudah memegang kancing belum itu bisa. Gitu. Bagian kita adalah menjaga pasien itu jangan sampai tidak mampu ngurusi dirinya sendiri. Yang paling gampang itu pakai baju, pakai pasang kancing ke mejanya. Itu kan kecil banget tuh. Jadi pasien itu kalau jadi bengkok ini nggak nyampe nih, nggak pernah nyampe. Jadi perlu kita tangani, kita ketahui, kita minta dia berobat supaya jangan jadi cacat seperti ini. Karena nanti kalau anak sekolah tidak boleh juga bisa gitu. Kasihan dia, jadi tidak bisa sekolah lagi atau dikeluarkan dari sekolah karena takut ya. Nah untuk yang kaki itu kita sebut sebagai kaki semper. Untuk kaki yang bisa diangkat itu normal ya. Kaki yang satu lagi nggak mau diangkat begini, lemas gitu ya, semper. Jadi kalau dia jalan pasti kakinya nyeret dan kadang-kadang pasiennya kesandung-sandung gitu ya. Inilah tadi yang sebagai tanda bahwa ada kelumpuhan yang sudah lebih jauh ya, kelumpuhan pada sarafnya yang di kaki, sehingga dia biasanya pasiennya nggak sadar ya. Tapi kalau dia pakai sandalnya seringkali lepas dan dia nggak tahu gimana itu sandal lagi gitu. Itu sering terjadi. Dan pasien-pasien begini ini kita harus anjurkan menggunakan alas kaki yang ada talinya. Jadi sepatu kudung gitu ya, atau sepatu yang pakai tali. Jangan pakai sandal biasa, sandal jepit gitu tuh akan hilang terus dan nanti berapa kali aja dia beli sandal hanya sisi sebelah kan nggak bisa juga, harus punya dua ya. Nah, hal lain lagi adalah luka. Jadi kalau sudah terjadi luka gara-gara seperti ini, baik di tangan maupun di kaki gara-gara mati rasa, maka itu akan bisa menyebabkan kerusakan sampai ke tulang. Kalau kerusakan sampai ke tulang, infeksi, ya amputasi. Nah itu dia tuh yang tidak kita inginkan adalah sampai terjadinya kecacatan yang harus diamputasi ya. Baik, untuk berikutnya ya, itu ada satu yang belum keluar, yang mata. Bisa kan? Kalau yang mata, tanda yang paling gampang adalah kalau kita lagi ngobrol berhadapan, matanya kedipnya yang kiri sama kanan beda. Biasanya yang sakit kusta, mata yang kedipnya jarang itu pasti terkena kusta. Ya bukan pasti sih, mungkin terkena kusta. Tapi kalau satu lagi ya, selain dia kedipnya jarang, matanya merah terus, atau matanya berair terus ya, tapi nggak sembuh-sembuh, udah berobat ke dokter mata nggak beres-beres gitu ya, karena memang sarafnya yang rusak. Nah, kalau yang mata tidak dapat terpejam ini, ketika dia tidur ya dia seperti melek aja gitu ya, celahnya besar sekali sehingga mudah kemasukan debu atau kena benda-benda saja. Apalagi kalau lagi tidur kan nggak terasa ya, terus matanya jadi kering. Pagi-pagi bangun matanya merah. Kenapa merah? Pertama kering, atau kena debu, nggak tahu dia. Kalau dia lagi di luar, lebih parah lagi, matanya tidak berair dan sering kena angin saja sudah menyebabkan matanya merah. Dan ini kalau tidak diatasi dengan cepat, maka dia bisa terjadi kerusakan di korneanya dan buta. Jadi ya, butanya itu sebenarnya buta di korneanya. Kita bisa transplantasi korneanya, bisa melihat lagi. Tetapi ya itu nanti akan berlangsung lagi selama kustanya tidak diatasi. Ya, baik, lanjut. Nah ini adalah contoh obat. Jadi kusta itu bagi dua, satu yang PB atau Pauci baciller, artinya bakterinya sedikit atau hampir tidak kita temukan. Kenapa? Daya tahan tubuh kita pun bagus. Bakteri yang masuk cuma sedikit, jadi tentara di dalam tubuh kita bisa mengganyang dia sampai habis. Jadi kalau diperiksa bakterinya nol. Tetapi biasanya kerusakannya lebih berat. Tadi kalau kita lihat warnanya putih atau sedikit kemerahan itu biasanya Pauci baciller. Tetapi kalau MB atau multibaciller itu bakterinya banyak, gampang sekali kita dapatkan. Apalagi kalau belum diobati. Jadi kita ambil usapan sedikit aja dari hidung, kita bisa dapatkan itu positif. Nah sekarang yang kita bayangkan, kalau di dalam rongga hidung itu ada bakterinya, maka kalau kita bernapas bakterinya juga ikut keluar masuk
Atau di sini kita hirup lagi orang lain yang menghirup ya. Jadi tertularnya bisa dari situ. Kembali lagi kita belajar banyak dari COVID. COVID itu mengajari kita droplet. Ini dropletnya nanti gini. Nah, Ustaz juga sama gitu ya. Jadi kalau pada pasien yang tidak diobati dengan baik, maka dia bisa membagi bakterinya pada orang di sekitarnya yang kita sebut sebagai narah kontak. Narah kontak bisa serumah, bisa juga narah kontak sosial ya, di masyarakat di mana saja juga bisa. Jadi kalau berdasarkan jumlah bakteri yang tidak banyak ini, pada tipe yang PB obatnya cuma 6 bulan selesai. Obatnya 2 macam ya, itu rifampicin dan DDS. Yang asli dari WHO warnanya biru dan hijau untuk yang PB. Jadi kalau anak warnanya biru, dosisnya separuhnya. Kalau yang dewasa hijau. Untuk yang MB 12 bulan, lah bakterinya banyak ya. Jadi bakteri banyak tidak cukup 6 bulan. Maka kita harus kasih dia 12 bulan dengan bentuk seperti ini. Namun Kementerian Kesehatan membuat menyediakan obat, tapi tidak dalam strategi kita. Ya, jadi sudah ada upaya dari kita sendiri dari Kementerian Kesehatan untuk menyediakan obat, walaupun bentuknya beda tapi isinya sama. Jadi kita nggak bergantung 100% pada donor dari WHO dari luar ya. Obat ini tersedia di puskesmas. Yang saya tahu tidak semua puskesmas. Tetapi kalau puskesmas tadi melaporkan kasus, tentu punya obat. Kalau nggak kan kasihan pasiennya nanti cari di mana nih obatnya. Kemudian beberapa rumah sakit, contohnya nih, kalau di DKI itu RSM pasti punya, Fatmawati punya. Kalau nggak salah sekarang Persahabatan juga ada ya. Ada beberapa rumah sakit besar menyediakan obat itu. Karena ada hal lain ya. Tidak semua pasien bersedia mengambil obatnya ke puskesmas. Kenapa? Takut ada tetangga yang lihat, loh kamu kok kesini ngambil obat? Pernah saya mendatangi satu puskesmas, ditulis itu poliklinik atau apa ruang kali ya, TB garis miring Pusta. Kelihatan dan ruangan itu dibuang. Jadi semua orang, oh si itu tuh teman saya itu dia berobat di sana pasti dia sakit itu gitu ya, sakit itu tuh pakai kata petik. Itulah yang membuat kenapa dia lari, atau dia berobat ke puskesmas tetangga. Jadi lain kelurahan kali ya, atau lain kecamatan seperti itu. Keuntungan yang lain lagi kalau dia berobat ke RSCM atau rumah sakit lain-lain, baur sama yang lainnya. Si A sama si B sakitnya beda-beda, tetapi yang satu pusat satu bukan, jadi duduknya jajaran karena orang pusatnya nggak merasa dilihatin gitu ya. Tapi kalau di puskesmas takut. Nah ini sebagai salah satu kendala. Kalau kita bisa mensosialisasikan anak kusta itu apa, bisa diobati, mungkin ya kembali lagi mereka mau berobat di puskesmas. Jadi ini harus kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya ya. Baik, slide berikut. Nah, apakah kusta bisa dicegah? Bisa, karena kita tahu bakterinya apa. Kita tahu ada obatnya. Jadi di sini ada 2 macam nih ya pencegahannya. Supaya tidak tertular, maka kita minum obat pencegahan yang disebut kemoprofilaksis. Kalau bilang kemonya aja, pikiran kita pasti oh ini sakitnya kanker gitu ya, karena itu selalu dikaitkan dengan kanker. Tetapi ini istilahnya juga kemoprofilaksis atau obat pencegahan. Cuma satu macam, rifampicin saja. Tadi Bu Regina sudah sampaikan untuk dewasa 600, pada usia yang 14-15 ke atas 450, dari 10 sampai 14 300, dan anak dari umur 2 tahun sampai umur 5 tahun ya itu 150, atau disesuaikan dengan badannya, berat badannya 1 mg per kilogram berat badan. Satu kali aja kok gitu ya, satu kali saja, nanti bisa diulang 2 tahun lagi karena dari pemeriksaan atau penelitian yang sudah dilakukan di luar negeri itu daya lindungnya 2 tahun gitu ya. Jadi 2 tahun boleh kita periksa lagi gitu. Nah, kalau di dalam masa tunggu 2 tahun tadi ada kasus atau
di rumah itu ada yang sakit lagi, nah itu bisa kita ulang kembali, ya. Jadi bisa dipercepat, bisa ditambah, bisa antara waktu tadi bisa kita berikan, ya. Itu kalau terhadap penyakitnya supaya enggak dicegah supaya tidak ketularan, istilahnya seperti itu, ya. Tetapi kalau sudah ada yang sakit, apakah bisa cegah? Nah, pencegahan ini terhadap cacat sebetulnya. Cacat yang sudah terjadi, mati rasa aja di telapak tangan, telapak kaki, itu sudah masuk cacat, tapi tingkatnya 1. Kalau bengkok, nah tingkatnya 2, gitu ya. Nah, sekarang kita harapkan yang mati rasa di telapak tangan dan telapak kaki itu jangan sampai jadi tingkat 2, jadi bengkok, jadi dia nggak bisa ngapain. Tapi tingkat 1 saja, kenapa sih kok 1 bisa jadi 2? Nah gini, tingkat 1 mati rasa kan, tapi si ibu ini masak gitu ya, terus nggak panas gini, dia bikin aja panci panas-panas gitu ya, taunya kok melepuh gitu, luka, nggak sakit, biarin aja deh, malah ditusuk-tusuk itu lepuhnya supaya cairannya keluar. Infeksi kena ke jaringannya, kena ke tulangnya gitu, terus jadi cacat. Itu yang dicegah. Dicegah jangan sampai yang cacat tingkatnya 1 menjadi tingkat 2. Atau kalau sudah kadung datang dengan tingkat 2, kita harus jaga jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai amputasi. Nah itu nanti bisa kita ajari menggunakan jari atau tangan dan kaki yang sudah cacat tadi tetap berfungsi dengan baik sesuai dengan kegiatannya sehari-hari. Seperti itu, ya. Ya, slide berikut. Tapi ada syaratnya, ya, pemberian obat pencegahan. Bu Regina sudah menyampaikan jauh lebih banyak dari yang saya sampaikan ini. Saya hanya sarikan sedikit saja supaya bisa kita ikut berpartisipasi menyampaikan kalau mau minum obat pencegahan itu kayak apa sih, gitu ya. Nah, usia kan di atas 2 tahun tadi, ya. Kira-kira kenapa ya di atas 2 tahun? Nah, di atas 2 tahun itu maksudnya sebelum 2 tahun anak-anak itu kan dapat vaksinasi BCG. Dipercaya bahwa vaksinasi untuk BCG ini mempunyai daya lindung juga untuk kusta, karena kan Mycobacteriumnya sama, bukan sama. Nenek moyang si Mycobacterium ini sama dengan TBC gitu ya, cuma spesiesnya berbeda. Jadi punya daya lindung sebagian, tidak seluruhnya. Nah, oleh karena itu setelah 2 tahun kalau memang ada kasus kusta itu di rumah, apalagi orang tuanya, maka dia bisa diberikan profilaksis, bisa diberikan obat pencegahan. Tadi juga satu disampaikan, ini perlunya ya, kenapa kok penting banget. Kalau Bu Regina tadi menyampaikan tentang berapa jumlah kasus perempuan, banyak. Tapi Bu Regina nggak ceritain lagi tuh kenapa kok perempuan. Tadi saya nanya, kok perempuan kenapa nggak laki gitu ya? Padahal rata-rata laki-laki itu jauh lebih banyak daripada yang perempuan. Masalahnya bukan yang perempuan nggak kehitung, nggak mau pergi berobat bisa, nggak merasa ini perlu. Kan perempuan suka begitu, nggak usah berobat deh, saya duitnya buat ini aja, beli makanan aja untuk anak-anak, jajanan untuk anak-anak. Jadi dia nggak berobat, tapi kalau laki dia pergi berobat. Nah, masalahnya yang terbesar adalah jika seorang perempuan itu, ibu ini ya, ibu atau nenek atau pengasuhnya sakit kusta, maka yang dikhawatirkan adalah menularkan anak-anak, anaknya sendiri atau ponakannya atau siapapun yang ada di dalam rumah itu. Termasuk kalau itu neneknya, ibunya juga anaknya jadi neneknya sama juga kan. Jadi di sini perempuan jadi penting banget untuk diajak berobat kalau dia sakit, atau dia diberi pencegahan kalau si ibu ini tadi punya keluarga yang juga sudah menderita, supaya nggak nurun ke anaknya itu. Ini nih yang satu ya, penyakit ini diturunkan, penyakit ini genetik, penyakit ini karena kutukan, itu salah semuanya. Kenapa? Dianggap diturunkan karena ibunya sakit atau bapaknya sakit, anaknya juga sakit. Tapi itu bukan karena keturunan, karena saking dekatnya kedua orang tua tadi terhadap anaknya. Nah itulah saat-saat bagaimana kedua orang tuanya memberikan bakteri tadi kepada anaknya. Nah itu tadi ya, jadi harus dijaga jangan sampai itu terjadi ya.
Untuk orang yang TBC, tuberkulosis, kenapa nggak usah dikasih? Karena orang yang tuberkulosis sudah minum rifampicin jauh lebih banyak. Setiap hari 450 mg untuk 6 bulan, yaitu udah lebih dari pencegahan kan. Jadi kalau orang ada yang sakit TBC di situ nggak usah dikasih ya, karena dia sudah dengan sendirinya mendapatkan obat itu ya. Juga tidak, kalau alergi sama obatnya ya jangan dong, nanti malah jadi sakit yang lain. Ibu menyusui dan ibu hamil juga tidak diperkenankan karena kita tidak tahu apakah obat-obat ini tadi menyebabkan gangguan pada janin. Lalu ketika sedang dirawat di rumah sakit juga demikian, barangkali dia sudah sedang bukan barangkali, sudah pasti ya dirawat juga namanya ya, mendapatkan banyak obat yang lain. Nah obat ini nanti berinteraksi atau mengalami reaksi dengan obat yang rifampicin yang kita kasih tadi ya, mengganggu itu misalnya, mengganggu livernya karena dia dirawat karena sakit liver seperti itu, dan banyak yang lain. Ya, slide berikut. Tadi sudah juga dijelaskan tentang pemberian, siapa sih yang mau dikasih? 20 orang minimal. Waduh, satu orang aja sebelah kita ini aja sudah susah dikasihnya. Kenapa saya mesti minum obat gitu? Terus iya bapak soalnya sakit rifampicin, jadi supaya sakit kusta, jadi ibu harus kasih rifampicin. Ibunya marah-marah gitu ya. Biasanya pengalaman kami di rumah sakit, karena punya waktu cukup banyak gitu ya ngobrol sama pasien. Kalau yang laki yang sakit, yang perempuan mah manut-manut aja gitu. Tetapi kalau yang perempuan yang sakit, yang laki pergi gitu, pindah rumah gitu ya, pindah rumah dengan alasan apapun, nggak mau dia. Nah ini agak merepotkan. Mudah-mudahan setelah kita banyak tahu tentang kusta ini, kita juga berpartisipasi untuk edukasi orang-orang yang menderita kusta, dan terutama orang di sekitar penderita kusta itu sendiri, anaknya, istrinya, neneknya, kakeknya, itu semua harus diedukasi ya. Baik, lanjutkan. Ini dia ya, tantangan karena kita menuju eliminasi ini kan kita ada tantangan yang harus kita hadapi ya. Tidak paham tujuan pemberian obat pencegahan. Kenapa mesti dikasih? Nah itu tadi ya jawabannya. Kenapa mesti dikasih? Nggak mau dia dikasih. Ada yang sudah cukup terbuka pasien saya. Dia bilang mulai dengan dia izin dari rumah sakit karena mengantarkan salah seorang anggota keluarga yang sakit kusta. Jadi bolak-balik itu beberapa kali. Kantornya nanya, kenapa, sakit apa? Karena dia tidak pernah, saya tidak mampu berbohong. Jadi dia bilang sakitnya ini. Wah langsung dia cerita. Jadi saya harus punya atasannya, saya harus punya surat dari dokter yang memeriksa bahwa ibu tidak menularkan pada teman-teman sekantor. Wah panas begini, jadi ini bagaimana caranya? Jadi hebohnya sekantor gitu ya. Tadi cuma berdua aja jadi sekantor. Nah seperti itu hal-hal yang perlu kita hadapi dengan bijak, menjelaskan, mengedukasi dengan bijak. Kalau perlu kita datang. Saya pernah didatangi oleh direktur suatu perusahaan, pokoknya saya akan menyatakan bahwa ini tidak menular. Itu pernah. Jadi ya kita terpaksa mesti ceritakan ini nggak menular lagi, nggak apa-apa. Kalau mau ketularan itu bukan hari ini, karena hari ini saya udah kasih obat. Sekali kasih obat, umumnya matinya 90% lebih. Jadi kalau ada yang ketularan itu tahun lalu, 2 tahun lalu, 5 tahun, 10 tahun yang lalu kemasukan bakterinya, bukan hari ini gitu. Nah hal-hal ini perlu sekali dijelaskan supaya tidak terjadi, itu kan jadi beban ya, beban keluarga ya, siapa kerja nanti jadinya gitu, lalu nanti meluas lagi jadi beban masyarakat, beban pemerintah gitu. Ini orang-orang yang terpaksa jadi yang tadinya kerjanya udah aja, udah enak di suatu kantor gitu, yang terpaksa dia berhenti kan ya berwira swasta atau apapun itu, ya syukur-syukur jadi lebih makmur ya, tapi kalau tidak repot juga ya. Jadi takut diketahui masyarakat sebagai pasien kusta, itu tadi stigma yang penting. Kalau kita memberikan obat pencegahan 20 orang
ke depan, tetangga samping, kiri kanan, di sekolah, di tempat kerja. Tantangannya hebat banget. Siapa yang berani ngomong begini ya? Apakah kita boleh aja kalau yang diperlukan? Nggak apa-apa ya. Jadi tapi untuk itu stigma ini berbarengan, kita harus hilangkan stigma di masyarakat dan di antara para penderita, supaya nanti Bapak Ibu kalau mau menjelaskan itu ke masyarakat sudah enak gitu ya. Jadi stigmanya pun berbarengan dengan tim ahli untuk stigma, menghilangkan stigma ini harus berjalan bersama ya. Kemudian ada lagi yang takut efek samping obat. Kalau kita makan rifampicin, kita harus jelaskan juga ya. Begitu habis makan, dalam beberapa jam urinnya menjadi merah jingga. Ketahuan nih, aduh kencing saya berdarah. Ini pasti efek samping obat. Ini pasti obatnya racun, wah macam-macam deh, gitu ya. Nah, itu sebelum diberikan kita harus jelaskan dulu. Nggak apa-apa nanti ini hilang sendiri dalam waktu 1 hari, bahkan besok sudah tidak ada lagi. Suruh banyak minum. Warna yang ada di urin itu tadi itu adalah warna dari obatnya. Artinya obatnya udah benar nih masuk badan ya. Jadi kan sistemnya jadi begitu ya. Sudah betul masuk badan, sudah beredar ke seluruh tubuh maupun kuman, dan sisa warnanya aja terbuang. Tidak apa-apa ya. Jadi demikian bisa kita sampaikan. Jadi sosialisasi kepada masyarakat sebelum pemberian obat rujukan penting ya. Jadi di sini kerjasama multi pihak ya. Petugas medis, petugas non medis, kemudian perlu dukungan dari para Bapak Ibu sekalian, ya. Tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan guru ya. Guru sekolah itu juga bisa. Atau justru ada orang yang pernah menderita kusta, mengalami kusta, OYPNK. Jadi OYPNK ini bisa orang yang sudah sembuh tapi dia mau aktif dalam hal membantu promosi tentang kusta dan bagaimana pengobatan dan pencegahannya. Di sini juga peran besar media massa, media itu penting banget ya. Jadi ada media sosial, ada jurnalis. Kalau zaman sekarang banyak nih di YouTube banyak, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada segala macam deh gitu. Yang nggak perlu muncul. Tetapi ini kan hal yang perlu. Mungkin Bapak Ibu sekalian, baik yang di sini maupun yang di luar, pandai membuat cara-cara untuk menarik perhatian seseorang dalam hal edukasi ya. Jangan takut kusta. Jangan hindari orangnya, tapi yang harus kita hindari adalah penyakitnya, bakterinya itu ya. Kembali lagi contohnya COVID. COVID adalah contoh yang terbaik, kita belajar banyak dari COVID. Bagaimana orang mengatakan cuci tangan kayak apa gitu, macam-macam semua keluar. Barangkali sehari itu bisa muncul cara mencuci tangan berapa puluh macam dari orang-orang yang berbeda-beda, gitu ya. Lalu bagaimana tiap orang itu memperhatikan komitmen tadi yang gambar itu berapa deh? Oh bersih ya. Jadi bagaimana kita bisa mencegah COVID itu supaya tidak lebih parah ya. Kita mengisolasi diri seperti apa? Ini baterainya. Salah satu contoh edukasinya, saya mencoba untuk membuat bentuk yang lain. Salah satu bentuk edukasi ya, edukasi tentang kesehatan kusta. Saya mencoba memberikannya pada anak sekolah, karena kalau orang dewasa ada susah diajarin gitu ya. Ya kita lagi ngomong tentang kusta ini curhat jadi tidak perlu ya. Itu kenyataannya begitu. Tapi kita masuk coba ke anak sekolah SD, SMP dengan cara apa? Dengan cara cukup dia kenal ini kusta atau bukan gitu. Jadi ada berkat sesuatu yang agak berbeda, itu bisa disampaikan. Jadi tadi kalau apa tadi Pak ya, UKS ya. UKS itu bisa kalau khusus kusta aja agak
itu nanti mungkin orang tua justru nggak mau gitu ya. Ngapain ini? Nanti kalau ketahuan gitu kan malunya di orang tuanya, di keluarganya. Sehingga untuk yang UKS kita bisa barengan, misalnya dengan vaksinasi, dengan usaha kesehatan yang lain tentang berbagai macam penyakit termasuk tadi ya skabies atau kutu-kutik tadi ya, itu bisa bareng-bareng dengan Kusta. Namun di anak sekolahnya sendiri kita bisa mempromosikan pengetahuan dalam Kusta itu melalui dongeng, melalui cerita, dan saya mencoba membuatnya dalam bentuk komik ya. Itu beberapa sekolah sudah kita coba dan hasilnya cukup baik. Jadi menurut saya banyak cara untuk ke sana. Tetapi ya itu kembali lagi ya, komitmen kita seperti apa. Maaf tadi ada yang tertinggal satu ya. Kita memiliki tujuan yang sama, eliminasi kusta semua ya, supaya tadi nggak jadi juara 3 tetapi jadi juara ke 100 atau ke 1000 sekian di dunia atau 0, kita nggak masuk dalam kejuaraan itu. Oke. Kalau biasanya saya kutip dari PPT-nya Bu Regina yang berulang-ulang ditayangkan, tapi saya belokin sendiri sedikit anggapannya Bu. Maksud dari dan tujuan ini adalah supaya kita masuk ke jalur yang sama, yang warnanya biru ungu ini menuju ke zero leprosi atau leprosi nol nihil kusta istilahnya ya. Tadi juga disampaikan bahwa perlu komitmen bersama. Kita di sini harus komit. Saya mau, kami mau ikut dalam program membuat nol kusta, nihil kusta, gitu ya. Itu komitmen kita. Jangan hari ini aja, selamanya gitu ya. Selama mungkin sampai urusan kusta selesai. Kemudian masyarakat. Di sini pemberdayaan masyarakat itu sangat perlu. Siapa aja sih yang diberdayakan? Ya tadi ya. Misalnya saya nggak tahu persis apakah model Karang Taruna sekarang masih ada atau tidak. Lalu ibu-ibu yang guyup di satu wilayah tertentu ada apa tidak? Apapun itu, pokoknya masyarakat semua ikut di sini sebagai orang yang membantu berkontribusi terhadap pengentasan kusta. Di sini juga integrasi. Jadi jangan sendiri-sendiri. Jangan cuma saya atau Bu Regina saja atau siapapun. Jangan, nggak bisa selesai. Nah, saya analogikan atau saya ikuti gaya orang sepak bola gitu ya. Sepak bola itu ada satu tim 11, kalau 2 tim 22. Tujuannya satu, bola itu mesti gol ke sana gitu ya. Tapi supaya dia bisa gol itu dia nggak bisa main sendirian, bisa dikebukin rame-rame kalau main sendirian. Jadi harus kerjasama, sana sini gol gitu kan, keren kan? Nah, lalu kita bangga, kita bersorak-sorak, wah gol nih, kenapa kita tidak gitu? Ini juga begitu kan? Ayo kita sama-sama supaya gol bareng gitu, supaya juaranya tuh bukan karena juara kusta paling banyak, bukan. Juara karena kita mampu membuat nol kusta di Indonesia seperti itu ya. Nah ini integrasinya siapa nih? Bapak Ibu sekalian di sini maupun yang luring, bahkan di luar dari itu juga perlu fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Mungkin kita punya angka yang tadi yang Bu Regina sampaikan belum tentu segitu, bahkan lebih karena dia nggak melapor itu ya. Rumah sakit swasta atau yang berpraktek swasta belum tentu melaporkan, sehingga sebetulnya jumlahnya banyakan gitu ya. Bisa juga atau sebaliknya kita menduga ini kusta sudah dilaporin tapi kan bukan kusta juga ada, tapi itu jumlahnya tidak terlalu banyak yang selama saya ikuti ini ya. Jadi siapapun kita harus gandengan rame-rame diintegrasi. Ayo rame-rame. Kembali lagi saya nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah berhenti menyampaikan bahwa kita belajar dari COVID. Coba bayangin tetangga sebelah bawain makanan ke tetangganya karena ada yang sakit dan dia harus isolasi, gitu kan? Saya nggak punya oksigen, ini gimana nih sesak?
Wah, ada yang lari-lari dari tempat yang lain, punya oksigen, kirim gitu. Kenapa tidak itu sih yang kita lakukan? Ngiri deh gitu ya. Covid cepet banget selesainya, kan kita semua gotong royong, mau, ayo. Ada isolasi, nggak malu, saya Covid gitu. Jadi nggak ada yang malu gitu. Terus saja harusnya begitu ya. Semua orang berpartisipasi. Saya cuma punya tahu, nggak apa yang satu lagi punya cabai, ya, sampai digantung-gantung di mana-mana, di apa namanya, di pagar-pagar rumah orang. Monggo aja, apapun. Kita tidak bisa memberikan obat barangkali, tetapi kita bisa memberikan perhatian dan kalau perlu kembali lagi ya, kusta bukan sakit fisik saja, mentalnya juga, psikisnya juga kita coba kita bangun gitu ya. Itu dia. Kemudian akselerasi. Kalau ditentukan oleh Bu Regina 2030, tinggal 6 tahun lagi. Nyampe nggak ya? Sebenarnya kalau kita rasa begitu tuh pesimis, aduh kayaknya nggak bisa. Tetapi kenapa tidak? Kalau kita bareng, ayo bareng. Jadi yang dimaksud dengan akselerasi adalah kalau kita bisa percepat kegiatan tadi bareng-bareng semuanya dikeroyok rame-rame mencapai itu, insya Allah sih 2030 bisa. Sisa saya sedikit ada ya, tapi yang penting pemutusan rantai penularan itu sudah terjadi. Jadi kalau kita hitung masih ada kasus, itu kasus sisa yang kemarin gitu ya, sisa yang setahun yang lalu dan seperti itulah. Pokoknya ayo kita sama-sama. Ada lagi? Nah, saya memetik sedikit harapan dari petugas program Kusta, tetapi memang tidak dinikahinya. Programnya jauh. Dan juga OYPMK. Ini contohnya, Ibu Marta, saya sebut saja namanya. Saya sangat kagum sama dia. Enggak ada dana, tadi ya Bu ya. Dia tidak punya dana, tapi dia kerjain aja sendiri karena itu komitmen dia. Hebat sekali di situ. Dia sampai dia mesti pergi mendatangi rumah-rumah dengan motornya sendiri. Seperti itu. Dan tempat di mana? Di NTT, di ND. Bahkan dia sampai ke jauh-jauh pelosok desanya. Saya sendiri sampai udah hafal ya. Ibu Marta ini mendapatkan anak kecil yang jualan mangga itu mukanya benjol-benjol, tapi karena dia sudah terbiasa, jadi dia tahu ini kusta nih. Jadi anak itu dipegang sama dia, dilaporkan, kemudian diberi obat. Nggak bisa ngambil obatnya karena dia tinggal sama neneknya, gitu. Orang tuanya jauh lebih pedalaman lagi. Jadi si Ibu Marta ini datang ke rumahnya ngasih obatnya seperti itu. Komitmennya sangat tinggi. Saya selalu benar dengan beliau ya. Nah, ada pesan beliau untuk nakes, mari kita bersama berbagi ilmu, berempati dalam memberi pelayanan pada penderita kusta. Jangan takut tertular, layanilah dengan hati, karena pelayanan kita sangat dibutuhkan oleh pasien kusta dalam proses penyembuhan. Kita tunjukkan kalau kita bisa diandalkan. Tetap yakin kalau kita bisa bersama-sama melayani. Inilah harapan dia. Saya sendiri belum pernah ketemu, tapi dia sering sekali kontak dengan saya. Paling tidak sekali seminggu udah muncul di WA saya dengan berbagai kasusnya. Ini kasusnya mau diapain, ini mau diapain, selalu begitu. Bahkan jika perlu, ini ibu harus ditangani oleh dokter. Dokter puskesmasnya mana? Sebentar saya cari, sejak punya dan telepon, dia datangi dokternya. Ngomong sama saya dengan telepon. Saya bilang sama dokternya, lakukan ini, obatnya ini. Bisa, alhamdulillah bisa. Jadi teknologi itu kita pakai dengan lebih baik lagi untuk konsultasi, telemedis namanya ya, telekonsultasi. Mungkin masih ada satu lagi. Ini OYPM saya, orang yang pernah mengalami kusta. Ini kata hati dia yang dia sampaikan pada saya ya. Jadi waktu itu kalau dia tidak dapat obatnya, dia mau bunuh diri aja gitu. Karena dia orang yang terpandang di kampungnya sana di NTT. Jadi untungnya bisa diobati ya. Kemudian dia berobatnya bukan di tempat wilayahnya dia. Kembali lagi ya, dia pindah ke tempat yang lebih jauh lagi. Kalau nggak salah 300 kilo dari rumahnya. Dan dia tetap mendingan begitu dia jalani ya. Terus di situ dia rumah sakit itu juga rumah sakit yang
rumah sakit relawan gitu ya, yang ngurusin biarawati. Dan biarawati ini menolong dan memberikan motivasi sehingga mereka mau sembuh, bisa sembuh. Biarawati ini gak punya apa-apa gitu ya. Jadi kalau dia harus mengobati atau membalut luka atau apa, itu kain balutnya dia dapat sumbangan dari mana-mana. Kadang-kadang kain pembalutnya itu dicuci, dijemur, pakai lagi. Nah, nggak ada tuh yang ngasih yang baru, karena ini desanya lebih jauh lagi gitu ya. Terus karena dia nggak mau ketahuan, maka dia tuh tidak banyak yang tahu kecuali keluarga. Disembunyi ya. Saya khawatir saya akan dikucilkan dan dipergaulkan. Alhamdulillah dia sudah sehat. Tahun lalu saya kontak, sudah selesai berubah, nggak ada keluhan apa lagi. Jadi lega juga gitu. Selama 3 tahun jungkir balik dia menghadapi kondisi fisiknya yang seperti itu, yang takut dikucilkan, tapi dia sanggup dan lulus gitu ya, lulus dari urusan pengobatan ini selesai dan dia sehat. Dia mau menjadi juru bicara kemana-mana. Bagus sekali ya. Baik, ada lagi. Jadi di sini saya coba rangkum. Penyelesaian masalah kusta itu sebenarnya kompleks banget ya. Dan itu harus diselesaikan oleh banyak pihak, termasuk kita di sini. Dan diperlukan satu komitmen dari kebijakan dan tata kelola program penanggulangan kusta ya, penting sekali, yang sistematis dan terukur. Harus ada ukurannya sehingga dapat menguatkan integrasi ya. Kemudian melibatkan para pemangku kepentingan yaitu kita sendiri dan masyarakat. Kemudian paskesnya, teman-teman yang di puskesmas yang luring ini ya, paskesnya juga harus cukup kuat dan komit untuk menerima dan melayani pasien kusta. Tenaga kesehatan dan tenaga kesehatannya. Kalau dirangkum keseluruhnya, ini adalah upaya kita akselerasi percepatan menuju eliminasi kusta. Jadi bersama kita harus bersama, kita bisa. Contoh, COVID bersama, cepat urusannya selesai. Ya. Maaf, ini saya ambil tahun lalu di Ambon. Ketika saya pengen di Ambon, ada tulisan gini, bersatu Manggurebe maju. Ini kantor wali kota. Kantor wali kota. Maaf Pak Wali Kota, kalau sempat baca, saya ambil. Apa artinya Manggurebe? Bareng-bareng keroyokan rame-rame untuk menyelesaikan semua masalah, antara lain penyakit, antara lain urusan di wilayahnya, di lingkungannya, apapun itu ya. Jadi menurut saya Manggurebe itu sampai saya pakai di mana-mana ya. Manggurebe itu merupakan semboyan barangkali ya, atau ajakan yang sangat baik. Kita nggak bisa sendiri, kita perlu bersama-sama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mencoba menguraikan sedikit saja dari aspek saya. Mari kita sama-sama. Mohon maaf kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita nanti tetap bisa bersama-sama dalam menanggulangi kusta. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.